Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali teman-teman di channel Mantoswito, channel pendidikan pengetahuan dan alam sekitar. Terima kasih yang sudah bergabung. Kali ini kita akan melanjutkan operasi hitung bentuk aljabar ya. Kemarin di bagian pertama, nanti insya Allah akan saya taruh di bagian deskripsi ya linknya ya. Mungkin yang ketinggalan, kita akan belajar mengenai perkalian dan pembagian dan perpangkatan aljabar suku sejenis dan tak sejenis. Untuk A bilangan real, A tidak sama dengan 0 dan P dan Q bilangan bulat, maka berlaku. Di sini ada A pangkat P kali A pangkat Q, itu sama dengan A. Nah, di sini kalau perkalian tuh pangkatnya dijumlahkan. Jadi P ditambah Q, itu khusus untuk perkalian. Sedangkan kalau untuk pembagian, misalkan ada A pangkat P dibagi A pangkat Q, maka sama dengan A. Nah, ini P sama Q-nya itu dikurangi, teman-teman. Itu yang harus kita pahami. Dan ketentuannya ada P itu lebih besar daripada Q. Jadi, harus lebih besar. Sebagai contoh, misalkan di sini ada A pangkat 5 dikalikan dengan A pangkat 3, itu maka sama dengan ini A-nya, pangkatnya itu tinggal jumlahkan. 5 ditambah 3. Nah, maka di situ akan ketemu, kalau 5 ditambah 3 tentu sudah pada tahu nilainya adalah 8. Itu untuk perkalian. Sedangkan untuk pembagian, misalkan seperti ini, A pangkat 5 dibagi A pangkat 3, maka A, ya tinggal pangkatnya itu tadi, 5 dikurangi 3. Maka di situ akan ketemu, jadi A sama dengan berapa 5 kurang 3? Iya, ketemulah 2. Sudah selesai itu untuk perpangkatan, perkalian maupun pembagian yang dipangkatkan. Nah, kita akan lebih dalam lagi mengulas. Kita lihat misalkan ada contoh soal yang seperti ini. Di situ misalnya adalah 3x pangkat 6 dikali 4x pangkat 2, maka di situ koefisiennya kita kalikan dulu. Jadi 3 dikali 4, ketemulah 12. Nah, setelah itu, jadi x-nya, di situ pangkatnya ada 6 sama 2 itu kan ya. Nah, itu sama kita jumlahkan. Makanya di situ akan ketemu. Berarti 12x pangkat berapa? Iya, kalau 6 tambah 2 ya pangkatnya adalah pangkat 8. Sudah selesai pangkat 8 seperti itu. Jadi 12x pangkat 8. Sedangkan di sini misalkan pembagian 10xy, 10x pangkat 6y pangkat 7 dibagi 2x kuadrat atau pangkat 2y pangkat 4. Ini sama koefisiennya kita bagi. Jadi 10 bagi 2 ketemu 5. Nah, di situ ada variabel xy, di mana x-nya itu pangkat 6 sama x-nya pangkat 2 itu ya. Nah, jadi kalau ada pangkat x-nya itu 6 sama 2 itu, saya beri tanda ini, itu dikurang teman-teman. Berarti berapa? Ya 6 kurang 2. Berapa? Udah ketemu 4. Nah, sedangkan di situ y, ini juga kita lakukan hal yang sama. Di situ y-nya ada 7 ya, yang pertama sama 4. Karena ini dibagi, maka pangkatnya juga dikurang. Jadi 7 dikurang 4, yang pasti akan ketemu 3. Seperti itu. Jadi sudah ketemu 5x pangkat 4, y pangkat 3. Nah, sekarang kita akan beralih mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk pecahan. Ini seperti apa? Kita lihat. Nah, penjumlahan itu kan ada yang penyebutnya sama ya. Nah, ini untuk penyebut sama, sebenarnya sama seperti penjumlahan biasa itu yang kalian pelajari pada pecahan. Jadi ini pernya karena penyebutnya sama ya tinggal kita tulis x. Karena sama-sama x ya. Ya tinggal 4 ditambah 9. Maka ketemulah di situ kalau 4 tambah 9 berapa? Iya, udah pasti tahu ya. Jadi ada 13 nanti ya. Baru per. Nah, itu sama penyebutnya karena x ya x saja gitu. Jadi 13 per x. Sudah selesai. Itu untuk penjumlahan. Nah, di sini misalkan ada lagi bentuk misalnya 2 per 3x ditambah 4 per 5x. Nah, ini kebetulan penyebutnya kan berbeda ya. Kalau berbeda ya sama dicari KPK-nya, maka disitu ketemu 15x, 15x juga kan. Nah, disitu kan 15x dibagi 3x 5 ya, kali 2 ya 10. Seperti itu, yaitu 15x dibagi 5 ya ketemu 3 kali 4 ya 12. Tinggal 10-nya itu ditambah 12 ketemu 22 per. Nah,
penyebutnya ya 15X. Jadi sama ya seperti penjumlahan yang sudah dipelajari sebelum-sebelumnya, itu khususnya waktu kelas 6 nih. Nah, sekarang misalkan di sini ada pengurangan ya, pengurangan untuk penyebutnya yang sama. Itu juga caranya sama, hampir sama kayak penjumlahan, hanya saja dikurangi saja. Ya tinggal 7 dikurang 3, habis itu terus per. Nah, situ penyebutnya kan X ya. Ya, kita tulis X saja. Nah, selesai seperti itu. Tinggal 7 dikurang 3 akan ketemu berapa? Ketemu 4. Kita tuliskan di situ 4, tinggal per X. Mudah bukan? Ya begitu aja. Nah, tapi kalau misalnya di sini ada yang penyebutnya berbeda seperti apa dalam pengurangan? Ya sebenarnya nggak jauh beda dalam pengurangan pun seperti pengurangan pecahan biasanya. Kita samakan penyebutnya dulu di situ ya. Jadi kan berapa? Kalau 3 sama 8, KPK-nya 24 ya. Nah, karena di situ 24 ya 24 bagi 3. Kita tulis dulu itu di dalam kurung 3x min 5 sama 2x min 7. Karena 24 dibagi 3 ketemu 8. Ya kan? Terus 24 bagi 8 itu ketemu 3. Ini warna merah itu. Nah, kalau sudah seperti itu, tinggal kita lakukan pengurangan, tapi sebelum pengurangan kita kalikan dulu. Di situ kan yang perlu dicermati ini tanda ini, saling kari ini ya. Itu 3 di situ tuh sebenarnya negatif. Ini teman-teman harus hati-hati. Jadi itu ada min 3, maka ditulis dulu 8 dalam kurung buka itu 3x min 5 kurung tutup ya, min 3 kurung buka 2x min 7 kurung tutup per 24. Nah, ini per 24 lagi seperti itu karena penyebutnya sudah sama. Tinggal kita kalikan saja. 8 kali 3x tentunya berapa? Iya, 24x. Sudah ketemu 24x. Terus 8 kali, nih hati-hati nih, min 5. Jadi min 5 itu ya. Jadi 8 kali min 5 ketemulah min 40 atau negatif 40. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini min 3 kali 2x ketemulah di situ negatif 6x. Nah, terus di situ ada negatif 3 ya. Dikali berapa? Negatif 7. Jangan lupa itu negatif 7. Negatifnya punya 7 itu. Maka hasilnya kalau negatif kali negatif kan positif ya. Maka positif di situ ditambah 21. Seperti itu. Nah, di sini untuk menyelesaikannya itu ada suku sejenis. Yang kemarin ya, suku sejenis. Nah, tinggal 24x yang variabelnya sama, itu dikurangi berapa? Dikurangi 6x itu, ketemulah itu berapa? 18x kan ya. Nah, ada konstantanya situ. Ada berapa konstantanya? Ada negatif 40 kan? Nah, itu ternyata sama positif 21. Jadi ditambah itu. Negatif 40 ditambah 21 ketemu? Iya, masih negatif ya. Negatif berapa? 19. Tinggal pernya 24. Itu saja, sudah selesai. Kalau nggak bisa disederhanakan ya sudah. Mudah bukan? Baik, kita akan melanjutkan mengenai perkalian dan pembagian masih dalam bentuk aljabar ini. Jadi di sini tapi perkalian dan pembagian itu dalam bentuk pecahan, pecahan dalam bentuk aljabar. Misalnya di sini ada 2 per 3p dikali 9 per 2q. Nah, ini perkalian itu kalung ya, kali langsung. Apa? Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ya 2 kali 9 kan 18 ya. 3 koefisiennya dulu, 3 kali 2 kan 6 ya. Nah, P sama Q dikalikan ya PQ. Maka ditulis itu 6PQ. Nah, ini teman-teman, kalau bisa disederhanakan, disederhanakan. Itu ada angka 18 di atas sama angka 6. Ini bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 6, 18 bagi 6 ketemu 3. Ya 6 bagi 6 ketemu 1 kan, tinggal PQ saja berarti. Selesai. Sudah selesai. Nah, ini untuk perkalian. Misalkan lagi kita ambil contoh di sini pembagian ya. Jadi misalkan 7 tambah 4x per 3x dibagi 2x per 3. Nah, ini sebenarnya sama 7 plus 4x per 3x. Dan ini karena bagi pecahan dikali. Dikali berapa? 3 per 2x dibalik. Sama kan seperti pecahan biasa waktu itu. Ya. Nah, ini ada 3-nya di sini. Ini bisa disederhanakan. Ya, ini kalau udah biasa menyederhanakan akan mudah sekali.
Ini ya, antara 3 sama 3 ini bisa, tapi kalau 2 sama 7 plus 4, hati-hati. Itu nggak bisa ya. Kecuali 7-nya bisa. Nah, itu nggak bisa. Nah, makanya di situ 3x yang ketemu x dibagi 3, 3-nya ketemu 1. 7 plus 4x dikali 1 ya ketemu 7 plus 4x kan? Per. Nah, di situ x kali 2x ketemu 2x kuadrat. Karena x-nya ada. X kali x. Mudah bukan? Nah, itu. Selanjutnya kita akan ke pangkat pecahan. Untuk A bilangan real dan B bilangan bulat, maka berlaku apa yang berlaku di situ. Nah, kita lihat kalau pangkat misalnya di sini ada ya A per B seperti ini dipangkatkan P, maka akan berlaku di situ A pangkat P per B itu juga dipangkatkan P. Nah, bisa dirubah seperti itu bentuknya. Ya. Nah, kita ke contoh misalkan ada seperti ini contohnya ya. Misalkan ini dalam kurung ya, 2 kuadrat per 3x atau 2 pangkat 2 per 3x dipangkatkan lagi 3. Nah, ini 2 per 3-nya kita tulis sama-sama dulu. Tapi di situ ada pangkatnya itu 2 sama 3 itu dikali. 2 pangkat 3 ya ketemu 6. Makanya di situ 2 pangkat 6. Nah, 3-nya bagaimana? 3-nya juga dipangkatkan 3. Terus X-nya juga berapa? X-nya juga dipangkatkan 3 juga. Yang di luar kurung itu di atas. Ya. Nah, makanya di situ kita hitung sama-sama. 2 pangkat 6 tentunya akan ketemu berapa? Ya. 2 pangkat 6 ketemu? Iya. 64 ya. Nah, tinggal per berapa? Kalau 3 pangkat 3 berapa? 3 pangkat 3 adalah 27. Terus X-nya berarti ya tetap X pangkat 3. Seperti itu untuk pangkatnya, untuk bilangan, untuk berpangkatnya seperti itu. Mudah ya teman-teman ya, ini kalau kalian latihan sering tentunya akan menyenangkan sekali. Nah, demikian ya tutorial kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila banyak salah mohon dimaafkan, semua keterbatasan saya. Akhirnya sampai bertemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.